Baik, selamat sore hadirin sekalian, dengan saya Puput. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi kita semua karena selain ada sesi Innovation Talks terkait Peer-to-Peer Design, tapi hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2025 yang bertepatan dengan Hari Aircraft Nasional. Kita tepuk tangan dulu untuk Hari Aircraft Nasional di hari ini dan terima kasih banyak untuk Bu Airin Umar, Wakil Menteri Aircraft RI, telah hadir juga di sini menjadi narasumber kita. Oke, baik. Akselerasi pembangunan kota menjadi suatu urgensi bagi kota Jakarta, khususnya dalam menyikapi posisi sebagai kota global. Salah satunya diperkuat dengan inovasi dan riset sebagai dasar pembentukan kebijakan dan juga program. Merespon visi tersebut, Bapeda Provinsi DKI Jakarta bersama kajian pengembangan perkotaan SKSG Universitas Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, dan kolaborator lainnya menghadirkan Jakarta Innovation Days 2025 dengan tema Explore, Connect, dan Impact. Sebagai salah satu mata acara utama, hari ini kita ada di Innovation Talks dengan sesi Circular by Design, How the Creative Economy Shapes Tomorrow Cities. Sebenarnya panjang banget Bapak Ibu narasinya, tapi kita menghemat waktu aja ya. Kita langsung panggil aja para narasumber kita. Karena mohon maaf, ini Ibu Airin juga waktunya padat, jadwalnya padat. Jadi kita akan mempertingkat seluruh narasi yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon maaf ya, panitia. Ini saya potong-potong sedikit narasinya ya. Oke, kita akan untuk pertama kita akan menyimak dulu tayangan video bumper terkait kreatif ekonomi. Silahkan. Oke. Kita telah simak tadi video bumper terkait ekonomi kreatif. Sebetulnya apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Tantangan utama di kota Jakarta, ada beberapa tantangan yang masih menghambat skala dan juga dampak ekonomi kreatif berkelanjutan. Keterbatasan akses pendanaan, kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan yang sangat rendah, serta koordinasi lintas sektor yang juga belum optimal menjadi kendala nyata. Selain itu, pengelolaan limbah dari industri kreatif dan keterbatasan infrastruktur sirkular di perkotaan menuntut pendekatan inovatif yang kolaboratif. Untuk itu, kita langsung akan memanggil 4 narasumber hebat kita. Mari kita sambut para pembicara kita. Yang pertama ada Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang merupakan seorang pengusaha dan juga inovator yang menyalakan semangat baru dalam ekonomi kreatif Indonesia. Kini dipercaya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembang peran sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia. Ibu Airin dikenal luas sebagai CEO dan juga pendiri Wijiji, sekaligus Managing Partner di Discovery Nusantara Capital atau DNC. Dengan jejak panjang di dunia keuangan, investasi, dan pemberdayaan sosial, beliau hadir sebagai sosok yang menumbuhkan harapan bagi kemajuan ekonomi kreatif tanah air. Kita panggil Ibu Airin Umar. Selamat pagi. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua, ini juga seorang wanita cantik. Saya mengenal beliau dengan sebutan, saya biasanya manggilnya Mbak Irin, karena saya juga mencintai produk-produk buatan beliau. Beliau sangat terkemuka di dunia fashion, lokal produk brand Indonesia tentunya, Kami Idea, founder dan CEO dari Kami Idea. Ibu Istafiana Candarini, pengusaha dan pecinta mode yang menyalurkan visinya melalui Kami Idea, label busana premium asal Indonesia yang didirikan dengan sentuhan keanggunan dan juga penuh makna. Merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor dengan gelar sarjana kehutanan.
kini menjelajahi lintasan unik antara alam dan estetika, menghadirkan harmoni antara kesederhanaan, keanggunan, dan juga nilai-nilai autentik dalam setiap karyanya. Kita sambut Mbak Irin, silakan. Kita akan lanjut pada narasumber kita yang ketiga. Dikenal sebagai Chief Operating Officer PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang, beliau berperan penting dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan juga mengembangkan model bisnis yang mendukung ekonomi sirkular nasional. Komitmen beliau terhadap kolaborasi jangka panjang menjadikannya salah satu figur kunci dalam ekosistem inovasi hijau dan juga transisi menuju industri ramah lingkungan Indonesia. Kita sambut Bapak Ian Kurniawan Setiadi, COO PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang. Dan narasumber kita yang keempat tidak kalah hebatnya. Mengawali karir sebagai Corporate Sales Marketing di Trans Studio Bandung, beliau kemudian memperluas kiprahnya sebagai Senior Business Development di PT Moka Teknologi Indonesia dan Senior Commerce Enablement di Gojek. Dedikasinya pada pertumbuhan bisnis berlanjut ketika ia dipercaya sebagai VP Business Development and Sales di Surplus Indonesia. Hingga kini memimpin sebagai CEO di PT Dirgantara Pos Intimoda. Betul, Pak? Tak berhenti di sana, jiwa wirausahanya juga tercermin lewat pendirian Bank Raden Kopi dan RDN Coffee serta KMJ Catering yang menjadi ruang ekspresi bagi visi dan juga rasa. Sejumlah penghargaan seperti The Trans Superstar Awards dan Moka Post Sales Achievement Rewards menjadi saksi atas ketekunan dan komitmennya dalam menorehkan prestasi di setiap langkah. Kita sambut Bapak Arfian Prabawa. Silakan, Pak. Guys, saya izin duduk juga ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi sebetulnya kita hari ini siang ini kita mau agak santai saja bersama Ibu Airin, Mbak Irin, namanya mirip-mirip. Oh iya, Pak Yan dan juga Pak Arfi. Pak Arfi. Oke, baik. Contoh, itu Pak dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi panel diskusi. Tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa hari ini tuh Hari Aircraft Nasional. Pasti ekonomi kreatif itu juga bukan hanya soal bagaimana kita bisa berkreasi untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tentunya bagaimana tadi juga menjaga lingkungan hidup juga agar tetap stabil dan juga yang lainnya. Sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan kunci yang disiapkan oleh panitia untuk para narasumber. Sekarang kita akan mulai dengan Ibu Airin Umar. Menurut Ibu, nggak boleh saya CB. Ini bagaimana? Mau sebi milioner gitu loh pertanyaannya. Jeng. Bagaimana sih Bu strategi negara dalam mendorong integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam ekosistem ekonomi kreatif Jakarta, khususnya untuk skala UMKM dan juga pelaku kreatif muda? Kalau baik, terima kasih Mbak Puput. Kalau kita sih very simple sih. Kalau aku sukanya back to basics aja daripada kita yang fancy-fancy terus nggak kejadian kan. Jadi kalau dari pelaku UMKM atau para pelaku aircraft, sebenarnya kalau pas digabungin di satu forum tertentu, mereka jadinya kenalan. Pada saat kenalan, they will most likely have a common problems kan. Common problemsnya itu bisa diarahkan ke suatu tempat. Jadi misalnya nih, ini belum terlaksana ya, kita masih belum mengumpulkan seluruh teman-teman kuliner. Tapi kan di Kota Tua kita melakukan hal tersebut karena itu adalah zero emission zone. Di mana kita tahu juga di Kota Tua itu banyak sekali PKL-PKL yang di sana. Apakah solusinya kita harus menyingkirkan PKL yang merupakan bagian dari Kota Tua? Tentunya tidak. Namun PKL-PKL yang di sana yang kuliner, makanya itu adalah subsektor aircraft, bagaimana kita naikkan derajatnya dengan memberikan edukasi-edukasi dan memberikan tools yang ada. Contoh, kalau misalnya mau buang sampah, Mbak Puput sama saya kan kita udah keliling tuh kan, ngelihat Betul. kalau sampah tong sampahnya kita kurang besar. Kalau yang besar pun juga, ya
cepet banget terisi gitu loh. Nah sebenarnya kan ada banyak banget solusi-solusi yang bisa dilakukan. Kalau nggak kita meminta PKL atau meminta UMKM untuk melakukan ABC tapi kita tidak memberikan solusinya, maka itu kan sama aja kan nol besar. Jadi beberapa hal yang seperti itu. Nah plastic pay kita juga kemarin tuh pernah melihat bukan hanya plastic pay tapi banyak sekali startup-startup yang di bidang sustainability, bagaimana kita bisa mengintegrasikan itu dalam bisnis proses. Karena sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mau melakukan sesuatu yang sustainable, tapi buat mereka sekarang mereka nggak tahu nih caranya gimana. Jadi dengan mengkonekkan hal tersebut, maka bisa terjadilah fireworks. Terakhir, salah satu yang konkret ya, contohnya ada teman-teman dari Daur Baur. Mereka itu kan ngambil cups dari kopi, kemudian mereka jadikan plakat. Nah, itu yang kita kenalkan kepada teman-teman dari kementerian ataupun dari BUMN ataupun dari swasta. Kalau mau bikin plakat, ada loh potential solutions-nya itu dengan daur baur. Bahkan daur baur ini jam tangan saya dari daur baur nih, ini dari sampah sampah plastik kopi, like basically gelas kopi lah dijadikan ini. Nah, banyak sekali kan yang nggak tahu alternatif-alternatif yang ada. Jadi buat kita dari Ekrah, tugas utama kita dua. Satu adalah jadi mak comblang untuk ngawinin orang-orang supaya kolaborasi. Yang kedua adalah translator dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia karena nggak ngobrol. Kalau ngobrol juga saling nggak paham gitu loh. Frekuensinya beda meskipun sama-sama berbahasa Indonesia. Kira-kira itu sih. Oke, baik Bu, menarik sekali ya. Setelah kami juga salah satu korban mak comblangnya Bu Airin ya. Kok korban sih? Happy kan? Happy Bu, happy, selalu happy dengan seluruh kolaborasi yang diberikan oleh Kemenparekraf. Tepuk tangan untuk Bu Airin. Bukan Hmm, korban ya, kita satu tim Bu. Nggak Bu? hasil Ya, gitu. betul. Kita itu tim can but die. Apa aja bisa gak? Bisa. Ini besok bisa aja. Bisa. Mati-mati deh ntar. Untungnya kita 9 nyawa kan. Ya, 9 nyawa Bu. Nyanyi habis ini Bu? Oh enggak ya, jangan ya. Oke, baik. Jadi memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, betul sih semenjak mengenal dekat sosok Bu Airin, saya jadi terbuka juga gitu ya terhadap, dunia ekonomi kreatif. Memang sangat menarik, tapi juga penuh tantangan sebetulnya. Mungkin tidak semua orang tahu bagaimana tantangan di dunia ekonomi kreatif. Mungkin, saya beralih ke Mbak Irin dulu boleh? Oke, baik. Ini sebetulnya karena akan menarik juga kalau nanti bisa ditanggapi juga oleh Bu Airin. Berangkat dari pengalaman Kami Idea. Ini Kami Idea ini udah lokal brand yang lumayan lama ya, Mbak Irin ya. Aku tuh pakai semenjak jadi promosi, aku itu pakai brand Kami Idea itu dari semenjak aku pakai kerudung dari tahun 2015 akhir. Wah, udah lumayan lama, udah 10 tahun. Semenjak tobat, astagfirullahaladzim. Itu Bu Airin yang ngomong, enggak, saya selalu tobat ya. Iya, jadi lokal brand Yummy Idea ini keren banget. Selain, bukan hanya menjual produk, tapi tentunya juga punya komunitas yang sangat hebat ya, yang sangat erat juga, sangat solid juga gitu dan, eee, kita bukan cuma diajak buat beli produknya aja, tapi kita diajak kajian Ibu, Masya Allah tobat banget kan saya kan. Diajak kajian dari Kami Idea dan juga diajak macam-macam, ajak olahraga bareng, macam-macam pokoknya deh, luar biasa nih. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya nggak ada hubungannya sama isu Mbak Ira. Kita bridging dulu sedikit. Oke, berangkat dari pengalaman Kami Idea Mbak Irin. Kira-kira apa sih strategi dan juga inovasi yang dapat dilakukan masyarakat yang ingin memulai inisiatif usaha dengan pendekatan berkelanjutan dan juga memberdayakan komunitas lokal secara inklusif? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Aku Irin, founder dan CEO dari kami. Iya, jadi kita mulai tahun 2009, Bu. 2009 itu kita mulai benar-benar dari kecil banget. Kita dulu mulai dari aksesoris dulu, sampai akhirnya tahun 2012 kita mulai produksi baju, pakaian lengkap dari atas sampai bawah. Kemudian, memang industri kreatif tuh pasti ada, apa ya, kalau kalau di fashion ya pasti ada, limbahnya gitu kan. Dan itu cukup besar karena saat ini kita produksi mungkin sekitar 120 sampai 150 ribu pieces setahun, dengan penggunaan kain yang sudah diefisienkan itu tuh pemakaian kain kita di sekitar 75% kalau misalkan itu stripes karena harus nyambung tuh ya kan. Tapi kalau misalkan pakaiannya polos atau pattern yang bisa berantakan, itu tuh pemakaiannya bisa hemat sampai 95% gitu. Jadi,
dari mulai 2012 kita produksi baju pertama kali itu tuh sebenarnya berbagai upaya kita udah lakukan untuk gimana caranya ya supaya sampah tuh makin lama makin sedikit gitu. Dari mulai kita kerjasama sama komunitas sampah dulu, jadi di TPA, TPS itu tuh biasanya ada ibu-ibu yang macam-macam ya profesinya, ada pemulung, ada mereka ngerjain apa namanya, produk-produk kreatif kecil gitu kayak boneka-boneka, ikat-ikat rambut dari kain perca gitu kan, sampai komunitasnya ibu-ibu universitas. Jadi biasanya kan istri-istri dosen tuh juga ada perkumpulannya gitu ya, dan mereka tuh banyak juga inisiasi ke arah sana. Nah, yang terbaru kita ngerasa kayak, aduh udah dengan segala hal yang kita usahakan untuk jadi kainnya kepakai semua nih, zero waste gitu ya pengennya, tapi ternyata masih banyak juga kan, masih ada aja gitu yang tertinggal. Nah, yang aku baru ketahui beberapa saat terakhir ini tuh ternyata ke garmen-garmen itu tuh ada kayak apa ya, bukan pemulung, pengumpul ya, pengumpul sampah yang akhirnya si sampah ini tuh didistribusikan ke berbagai pihak. Ada yang beli untuk dijadikan kaset-kaset yang suka dijual di pinggir jalan itu Bu, yang ikat-ikat itu. Kemudian ada juga yang jadi kalau misalkan kita lihat di kaki lima mungkin tadi kayak yang Ibu cerita tuh ya, di pinggir-pinggir jalan tuh kan suka ada baju-baju anak tuh yang kecil-kecil. Nah ternyata kain kami yang masih cukup besar yang pemakaiannya mungkin 75% tadi, itu tuh dijadikan celana pendek anak, terus daster-daster anak gitu yang dijualnya cuman I don't know mungkin 15 sampai 50 ribu gitu satu piece-nya gitu. Nah, makin ke sini ya udah makin makin berhasil kan kita, dan sampai akhirnya ada juga yang digunakan di pabrik-pabrik yang sifatnya lebih besar kayak industrial gitu. Kayak misalkan mungkin pabrik asbes gitu ya, untuk campuran atau untuk campuran sih mostly gitu. Tapi ada yang mintanya katun, ada yang mintanya polyester. Jadi kalau misalkan ditanya saran aku apa, sebenarnya bener banget tadi Bu Airin memang menyarankan kita untuk networking terus ya, karena itu kenalan-kenalan itu dikumpulkan dari acara-acara seperti ini gitu. Jadi terima kasih buat Mbak Puput yang menyatukan kita semua di sini gitu, buat Bu Airin juga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Irin. Jadi memang, aku juga pernah dengar ya kalau nggak salah, sebetulnya limbah dari hasil produksi pakaiannya itu bisa juga digunakan buat jadi bahan material bangunan gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi maksudnya gimana supaya limbah-limbah tersebut bukan hanya menjadi sampah saja tapi bisa berguna juga ke depannya gitu. Itu keren banget sih ya, karena memang kita kan juga inginnya ekonomi kreatif bukan hanya menghasilkan sesuatu yang nantinya menghasilkan banyak limbah tapi bisa berguna lagi ke depannya. Jadi kita lanjut lagi mungkin ke narasumber selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Irin ya atas, perspektifnya tadi ya. Sekarang saya mau tanya ke Pak Yan nih. Oke, Pak Yan, bagaimana sih Pak model bisnis Plastic Pay mengubah pengelolaan limbah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dan juga apa tantangan utamanya di Jakarta? Karena kalau kita tahu kan, kalau saya tahu nih ya, Plastic Pay itu kan, kayak jenis mesin ATM ya, Pak, ya, di mana kita bisa membuang botol plastik kita ke dalam, mesin tersebut. Sebenarnya bukan membuang, tapi nanti kita kalau udah membuang sampah botol plastik kita bisa dapat dana tunai, dana elektronik. Betul, oke, baik. Nah, boleh deh, Pak, kira-kira, Pak, gimana, Pak? Nah. Iya, terima kasih. Jadi, terima kasih untuk kesempatannya Plastic Pay diundang dalam acara ini. Terima kasih juga Bu Airin untuk ini. Nah, kalau untuk Plastic Pay kami memang kami platform end to end. Jadi dalam hal pengumpulan limbah plastik, limbah yang kami kumpulkan memang kami daur ulang sampai menjadi produk lagi yang akan kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk produk yang lebih bernilai. Yes, jadi salah satunya ini yang saya pakai, ini terbuat dari 2 botol plastik. Gitu. Nah, jadi kami memang mau memberikan dampak, pertama dampak lingkungan pastinya, yang kedua kami ingin memberitakan dampak ekonomi juga. Jadi untuk
teman-teman yang memasukkan botol plastiknya ke mesin RVM Plastic Pay, nah nanti akan dapat poin. Poin ini yang nanti bisa di-redeem, mau ke e-wallet, ke rekening bank itu bisa. Yang nanti pada akhirnya bisa kita gunakan untuk belanja. Nah, kemudian juga dari plastik yang kita kumpulkan, kami daur ulang menjadi kain bentuknya. Nah, kain ini yang akan dikerjakan oleh UMKM untuk menjadi produk seperti ini. Karena dasarnya kain, sehingga yang dibutuhkan sebenarnya bukan orang-orang jenius yang harus bikin roket, ya. Jadi yang dibutuhkan hanya kreativitas dan keterampilan menjahit. Itu aja yang dibutuhkan sehingga bisa menghasilkan produk yang memang fashionable dan juga artinya bisa dipakai dan untuk bergaya gitu ya untuk anak-anak Gen Z saat ini, tapi sambil menjaga lingkungan juga. Jadi mungkin kami berusaha membuka peluang untuk UMKM untuk berkreativitas dengan kain ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Nanti kita akan mengulas lebih jauh lagi ya Pak tentang plastic pay ini ya. Bu Airin, mungkin di tenggorokan saya agak-agak gimana? Mungkin di Hari Aircraft ini Bu, Hari Aircraft Nasional ini ada nggak sih yang mau Ibu sampaikan nih untuk hadirin semua di sini yang hadir? Kalau sehubungannya dengan ini ya, how the creative economy shapes tomorrow's city, kita sudah melihat kalau Jepang itu pasti sangat kawaii banget, sangat cute, sangat imut, menyenangkan ya, terus sangat bersih juga. Nah, kita di Indonesia harus mulai dari Jakarta. Dari sebelah kanan itu kan ada yang namanya JKT tuh di sana kan. JKT itu mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak nih. Itu adalah maskotnya Jakarta. Nah, saya harus buru-buru bekerja. Basically split kerjaan dengan Mbak Puput karena nanti di Lipo Mall Nusantara jam 4 ini kita akan launching mengenai ceritanya soal JKT. Supaya kayak teman-teman pernah nonton Harry Potter gak? Nonton kan? Nah, kebayang gak sih kalau kita Jakarta ada personality test yang menunjukkan kalau Anda itu ada aliran C, aliran K, atau aliran T berdasarkan karakter masing-masing. Maka dari itu involvement dari setiap orang menjadi lebih hidup kan. Jadi contohnya ini si kucing garong terus ini si Monas gitu toh. Karakternya kita seperti apa. Dengan kekreativitas yang ada, maka kita sebagai warga Jakarta menjadi lebih mendekatkan diri dengan Jakartanya sendiri. Kedua, sepanjang jalan kita bisa melihat yang lucu-lucu yang imut-imut supaya kitanya bisa happy juga kan. Jadi Jakarta sudah siap untuk menjadi creative playground buat para pejuang ekonomi kreatif. Nah, di temanya sustainability, kita kalau pengen kota Jakarta dan kota-kota di Indonesia itu bersih, maka kita harus memberikan solusi juga, bukan hanya membuang sampah, tapi mendaur ulang sampah tersebut. Yang dikatakan Pak Ian benar banget, ini merupakan salah satu, ya Pak ya, salah satu yang dari ekonomi kreatif di mana kita kan kalau kita ngeliat tekstil doang, sekarang kan yang kayak gini-gini ini bukan hanya cool, bukan hanya di Indonesia, tapi Bapak Ibu sekalian, material-material seperti ini sangat dicari oleh brand-brand ternama di luar. Contoh Adidas, pasti tahu dengan yang Ultraboost kan. Ultraboost itu bisa dijual lebih mahal apabila menggunakan kain daur ulang. Kain daur ulang, apalagi yang di seri Stella McCartney-nya itu semuanya menggunakan plastik. Dr. Martin itu semuanya juga udah mengarah ke sana menggunakan vegan leather atau plastic-based textiles. Dan ini menurut kita di Indonesia, kita itu sampah masih banyak banget. Tapi tahu gak Bapak Ibu, per tahun ini di China mereka krisis sampah. Karena sampahnya semua didaur ulang kan, terus mereka yang bingung, aku harus impor sampah dari mana gitu loh. Nah, harapan saya dengan adanya limpahan sampah di kita di Jakarta, mari kita mencari creative solutions yang bisa memberikan value added terhadap ekonomi. Tadi disebutkan mengenai kain perca kan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah a work of art yang dijual di Chia Curated yang di Bali, yang dihadiri oleh teman-teman mancanegara. Nah, ini di dalamnya oke ada tray. Tapi ini nih diambil dari serat kain-kain bekas yang disisir satu-satu dengan kawat supaya dia keluar serat kainnya ini, kemudian dicocokin warnanya, barulah dia menjadi lempengan kain seperti ini. Di kantor saya juga ada yang besar dan ini dijual sebagai work of art karena memang ada artsy-artsy-nya dan artis come around to do this. Bahannya
dari kain-kain perca Bapak Ibu sekalian gitu loh. Jadi banyak sekali yang bisa ditingkatkan value added-nya. Apabila dijual sebagai kain perca mungkin dapatnya 5.000 per kilo. Jadi ini saya nih belinya kayaknya hampir 1 juta ya kalau nggak salah ya. Jadi dan ini limited edition karena cuman ada satu doang yang bisa dibikin seperti ini kan. Soalnya tergantung daripada ketersediaan kain perca yang ada dan warna-warnanya. Jadi saya pengen menantang Bapak Ibu sekalian yang di sini nih, kalau yang pengen yang ada hobi-hobi tertentu, nah di rumah pasti menghasilkan sampah banyak kan. Dari hasil-hasil sampah itu bagaimana kita bisa mengekonomikannya. Karena kata orang a man's trash is another man's treasure. Jadi make sure that you're the one who find the pressure di kota Jakarta ini. Keren banget, Bu. Benar. Jadi mungkin yang bagi sebagian orang itu sampah, tapi bagi orang lain adalah harta berharga. Betul. Betul sekali. Ya. Dan memang terkadang kita harus merubah cara pandang kita ya, bagaimana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan juga bermanfaat tentunya. Betul sekali. Dan saya mau izin karena saya didisposisikan oleh Mbak Puput untuk meluncing cerita-cerita soal JKT di Lipo Mall Nusantara. Boleh ya? Boleh Ibu. Tapi ini para pembicara mau foto sama Bu Wamen dulu nggak? Oke, baik. Izin, Mohon maaf ya. Bapak Ibu izin ya, ini Bu Wamen mau beralih ke kegiatan lain. Karena didisposisi oleh Mbak Puput. Bukan. Demi kemajuan negara, Ibu. Baik, tapi izin mungkin para petugas fotografer untuk bisa mengabadikan dulu ini para narasumber di depan. Baik, kita foto dulu. Yang pertama gaya formal. Oke, salam ekraf. Oke, gaya terakhir adalah 5 abad. Baik, terima kasih. Ya. Oke, baik kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Izin. Baik, kita sekarang beralih ke Mas Arfi nih. Saya manggilnya Mas atau Pak? Mas aja. Mas aja ya, kita kan kayaknya seumuran. Oke. Oke, Mas Arfi ini saya tahu nih, surplus itu kalau nggak salah adalah sebagaimana kita tahu bahwa sampah pangan adalah sampah yang paling banyak disumbangkan ya sebetulnya ke setiap harinya di kota gitu ya. Bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh kota-kota besar lainnya gitu, bahwa setiap harinya pasti ada aja sampah pangan bahkan yang hasilnya dari rumah kita sendiri gitu. Tapi ini memang surplus nih menurut saya keren banget sih. Ini pokoknya semua yang kita undang hari ini semua keren-keren banget pokoknya. Surplus ini keren banget di mana bisa ya deh Bapak aja yang jelasin deh nanti deh. Saya takut salah soalnya. Sambil pertanyaan juga ya. Pertanyaannya dalam konteks ekonomi sirkular Mas Arfi. Bagaimana kira-kira surplus bisa menghubungkan surplus produk atau bahan pangan gitu ya dengan kebutuhan pasar sekaligus meminimalkan limbah khususnya di kota seperti Jakarta. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak semuanya. Saya Arfian sebagai Vice President Business Development Surplus. Oke, kebetulan kurang lebih mungkin teman-teman sini ada yang beberapa udah tahu ya surplus atau baru tahu juga surplus. Surplus itu apa? Kita itu adalah aplikasi namanya clearance sale. Jadi Mau ditampilkan? Yes. Mau ditampilkan paparannya? Boleh. Boleh ditampilkan paparannya, Mas, di layar?
Halo, teman-teman yang di FOH boleh ditampilkan paparannya di layar mungkin? Oke, boleh. Mungkin kita sambil menunggu sambil dijelaskan. Oke. Oh, oke, sudah tetap ya. Oke, surplus. Oh, ini udah nih ya. Surplus kita adalah namanya aplikasi clearance sale apps gitu. Di mana surplus itu bisnis core sebagai marketplace gitu. Kita alhamdulillah udah certificate B Corp, yang dimana kita terlahir karena adanya as a problem, big problem, kita bisa bilang big problem yang dari para usaha yang mereka mengalami banyak kerugian yang dimana penjualan produk itu menjadi sebuah sampah ujungnya gitu. Nah, kita terlahirlah dari sisi as a business-nya dari awal dari food waste. Nah, sekarang menjadi clearance sale apps. Jadi kita sekarang surplus itu sudah tidak hanya menanggulangi atau menjembatani dari apa namanya, produk-produk yang dari food aja, sekarang kita udah semuanya ada di aplikasi surplus. Jadi pada dasarnya surplus terlahir dari overstock produk para pelaku usaha gitu. Oke, jadi surplus ini impact driven dari clearance sale marketplace, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Mungkin ibu bapak bisa lihat-lihat download, bisa ada di aplikasi, ada di Google Store dan Play Store gitu. Oke, next. Next. Oke, tadi kurang lebih saya udah cerita tentang as a problem yang ada di Indonesia ini. Kemarin kita habis narik data juga Mbak dari Bapenda pada tahun 2023 itu sekitar 23 sampai 48 juta tons produk yang menjadi waste dari overstock. Mungkin tadi sedikit cerita ada di sini ada Kamidia gitu. Mungkin ada beberapa produk yang mungkin fashion, pasti ada juga yang gimana dia punya produk yang oh ini ternyata desainnya agak kurang laku dan lain-lain, itu menjadi overstock. Nah, di mana overstock itu menjadi sebuah kerugian lah dari sisi bisnis. Lalu ketika memang sudah tidak bisa terjual lagi, mereka berpikir kayak yaudah akhirnya as a liquidation atau dijadikan diuangkan atau enggak dijual semurah-murahnya atau enggak ya sampai tidak bisa terjual pun itu bisa menjadi waste gitu. Akhirnya ya udah didonasikan menjadi bentuk CSR. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi as a business surplus sendiri kita banyak banget sekarang membantu para pelaku usaha yang mereka tadi mengalami kerugian dari sisi overstock yang tidak terjual dari sisi e-commerce ataupun offline store mereka. Kita ada sekarang di Indonesia sebuah platform yang dimana membantu para pelaku usaha itu bisa menjual clearance stock yang barang-barang memang tadinya menjadi overstock atau menjadi rugi dan jadi waste gitu. Nah, ini surplus kita terlahir dari problem ini. Jadi dari 23-48 juta ton yang dapat dari data dari Bapenda, sebuah dengan nilai value yang kita hitung itu sekitar 39 juta USD. Nah, dari situ kita ngelihat oh ini bisa jadi sebuah bisnis yang bagus dan berimpact gitu. Terjadilah surplus ini gitu. Okay, next. Oke, bisa next. Oke. Di sisi lain di surplus sendiri kita nggak cuman sebagai as a platform e-commerce. Mungkin di sini ada kebetulan ada ibu sebagai Kamidia. Jadi surplus sekali memperkenalkan. Surplus ini kita sekarang lagi membuat namanya AI surplus inventory. Gimana kalau teman-teman di sini Bapak Ibu mempunyai usaha, pasti kenapa terjadinya waste karena atau terjadinya overstock bahkan menjadi miss dalam kerugian karena dari bentuk inventory produk karena mereka masih manual system. Nah, surplus ini selain menjadi platform e-commerce clearance sale-nya, kita juga membuat sebuah produk sebelum masuk ke dalam clearance sale, kita membantu mempredik inventory secara automate. Bentuknya dengan AI yang kita lagi bikin, yang dimana nanti dia udah bisa menganalisis mana barang-barang yang sudah termasuk jatuhnya near expired date,
Mana barang-barang yang memang value-nya udah menjadi sebuah likuidasi. Itu yang harus cepat-cepat dijual misalkan. Nah itu nanti secara otomatis berbentuknya AI. Nah ini Surplus lagi membentuk ini gitu. Jadi kita mengutamakan bagaimana caranya as a platform ini darinya as problem menjadi solving gitu Indonesia. Oke. Next. Next. Oke. Nah, di sini kalau melihat kayak Surplus apa sih? Nah, Surplus itu tadi aplikasi, Pak. Aplikasi yang dimana sebenarnya semuanya sama hampir kayak Shopee. Cuma kalau di Shopee rata-rata para pebisnis itu menjual sebagai new sale ya. New sale atau new product yang dimana mereka jual gitu. Nah, biasanya sekarang yang sudah tidak yang menjadi overstock atau belum laku di Shopee atau di offline store, sekarang para pembeli itu menjual di Surplus dengan bentuk clearance diskon. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ngelihat kayak pengen beli sepatu Adidas gitu, cuman mahal-mahal gitu misalkan lagi pengen cari diskonan. Nah, tempat cari diskonan selain bazar sekarang ada berbentuk aplikasi yaitu namanya Surplus. Nah, di Surplus ini kita punya beberapa kategori, jadi cukup lengkap sekarang di aplikasi Surplus. Itu ada food, beauty, fashion, mart, sama home gitu. Jadi kalau mau beli furniture, mau beli baju, mau beli kayak mart ya, kayak misalkan kayak Aqua dan lain-lain, banyak juga merchant-merchant yang jualan di Surplus itu yang bentuk sale. Ya karena biar tidak terjadi waste atau overstock, mereka cepet-cepet jual dengan diskon gitu. Nah, itu sekarang udah ada semuanya di Surplus. Jadi kalau teman-teman para pencari diskon bisa langsung download Surplus sekarang gitu. Masih ada. Ada lagi ya? Oke. Next, satu lagi. Oke, ini model bisnisnya Surplus. Kita ada 4 bisnis di Surplus. Ada yang pertama tadi e-commerce-nya, lalu untuk aplikasi. Yang kedua kita ada yang namanya AI inventory itu. Kita juga ada offline store di sini sekarang. Jadi kita sekarang sebagai obstacle overstock dari para petani. Jadi kita bantu para petani di Indonesia yang mereka itu ternyata setiap panen punya 30-40% pasti yang namanya imperfect panen yang jadi waste. Jadi mereka para pelaku usaha retail ya, misalnya contoh kayak Fresh Market atau Superindo dan lain-lain atau misalnya Total Buah, mereka beli itu pasti yang berbentuk grade A. Nah, grade B yang berbentuk grade B dan grade C ini mereka nggak ambil gitu. Nah, biasanya para petani ini jual murah ke pasar induk dan lain-lain. Nah, di sini kita menjadi obstacle para petani, kita bantu beli grade B yang grade C dengan harganya yang lebih baik daripada mereka jual harus lebih murah gitu. Nah, buah-buahan itu atau pasca panen buah dan sayuran itu kita bentuk dalam sebuah bisnis. Namanya ada Juiceable by Surplus Indonesia. Kita ada nama jus keliling, ada juga di outlet gitu. Jadi bentuknya kayak smoothies gitu. Itu kita dari buah-buah yang imperfect yang masih layak kita proses jadi sebuah bisnis gitu. Oke, mungkin itu Mbak yang bisa kita ceritain as a Surplus. Jadi kalau teman-teman di sini baru tahu Surplus itu apa ya, kita sini impact perusahaan startup berbentuk impact driven. Oh, keren banget. Malah jadi saya yang baru tahu nih. Kalau dulu saya taunya Surplus itu cuma makanan ya. Awalnya makanan kan ya. Jadi kayak bagaimana sisa stok, kelebihan stok di restoran atau mungkin di toko bakery gitu ya, bisa dijual lebih murah di harga di dalam aplikasi Surplus ya. Yes. Cuma ternyata sekarang bukan hanya makanan tetapi banyak hal lainnya yang bisa ditemukan. Mungkin tadi barang-barang overstock gitu Bapak Ibu ya, hadirin itu yang bisa kita beli dengan harga lebih murah di dalam Surplus ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Kita kembali lagi ke Pak Ian. Pak Ian mungkin ada mau diceritakan Pak soal Plastic Pay. Boleh Bapak, silakan Pak. Boleh ditampilkan, Bu? Boleh. Ada bahan paparan dari Plastic Pay? Oke. Iya. Jadi kalau untuk Plastic Pay saat ini kita mau memperkenalkan nih bagaimana kreatif ekonomi membangun sustainability lifestyle behavior. Maxim. Next. Ya, seperti kita tahu bahwa Plastic Waste Challenge Indonesia adalah penghasil kedua terbesar sampah plastik di dunia.
data tahun 2020 itu kita menghasilkan 6,8 juta ton sampah per tahun dan ini terus bertumbuh. Kemudian untuk waste managementnya kita masih secara tradisional, infrastrukturnya juga masih tradisional, di mana di sini melibatkan informal sektor sehingga tidak efisien, sehingga pada akhirnya recycling rate kita hanya 10%. Next. Nah, kita tahu kalau kita berkaca kepada negara-negara di luar, ya khususnya Eropa yang sudah memiliki recycling rate yang tinggi, bahwa pemilahan sampah itu adalah kunci untuk melakukan recycling. Kalau di negara-negara Eropa itu, mereka sudah menerapkan yang namanya deposit return system, di mana pada saat kita membeli botol minum, pada saat kita kembalikan melalui mesinnya, ya, itu kita akan mendapatkan sejumlah uang. Nah, dari situlah recycling rate mereka naik. Dan juga satu hal lagi selain recycling rate, pada saat botol yang kita airnya sudah konsumsi itu kita kembalikan lewat mesin, maka kualitas plastiknya masih baik, sehingga bisa di-recycle lagi untuk menjadi botol kembali. Next. Nah, ini adalah kita kasih mungkin teman-teman kita perkenalkan nih mesin RVM Plastic Pay. Boleh di-play mungkin videonya. Oh, nggak ada suaranya ya? Suaranya boleh tolong ditambahkan? Ya, jadi kita mencontoh kepada negara luar bagaimana mengumpulkan plastiknya itu. Kami ciptakan mesin dengan teknologi pertama untuk memberikan impact kepada masyarakat. Jadi setiap teman-teman nanti yang mau menemukan mesin RVM Plastic Pay bisa download aplikasinya, nanti bisa cari mesinnya di mana, masukkan botol akan dapat poin. Nah, poin ini yang akan bisa di-redeem nanti ke e-wallet, ke rekening bank nanti, yang pada akhirnya kita bisa gunakan untuk belanja, sehingga ada impact-nya di situ bisa. Kemudian ini adalah circular economy for plastic. Jadi ya basically yang kita lakukan adalah kalau yang di atas itu adalah supply chain plastik yang terjadi saat ini, di mana kita membuang sampah, kemudian diambil oleh truk sampah, masuk ke TPA, dipilah dipilah di sana, kemudian masuk ke agregator, baru ke recycler. Yang tengah itu adalah yang kami lakukan. Kami memotong supply chain-nya sehingga semua kami lakukan sendiri. Pengumpulannya kita ada 2. Kita melakukan lewat Dropbox yang manual dan juga RVM yang tadi videonya kita lihat. Dari sana kami lakukan pemilahan di tempat kami, kemudian langsung masuk ke pabrik recycle untuk plastik. Dari sana setelah di-recycle, menghasilkan untuk kami seperti tadi kita disebutkan, itu menghasilkan kain. Kain ini yang kami kerjasamakan dengan UMKM. Dengan UMKM ini menghasilkan produk yang pada akhirnya akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk produk yang bernilai lebih tinggi dan bisa dipakai sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Next-nya mungkin. Nah, jadi kami pada prinsipnya ingin melakukan perubahan perilaku di masyarakat. Banyak sekali mengatakan bahwa plastik mempunyai dampak yang buruk kepada lingkungan,
itu tidak salah, memang benar kalau dibuang secara sembarangan. Tapi sebenarnya salah sebenarnya siapa? Apakah yang salah plastiknya ataukah manusianya sebenarnya salah? Kalau plastik itu dibuang untuk didaur ulang, itu akan menghasilkan kebaikan gitu. Jadi kami berusaha mengkampanyekan bahwa behaviornya lah yang harus dirubah. Kebiasaan kita yang harus kita rubah membuang plastik untuk didaur ulang. Nah, Plastic Pay tidak bisa sendirian. Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti di layar ini. Ada berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Tujuannya apa? Untuk kita mau mengkampanyekan behavior change ini kepada masyarakat. Next. Nah, ini adalah environment dan social impact yang sudah kita lakukan selama ini. Kita sudah membagikan untuk poin yang kita berikan kepada masyarakat sekitar 1,6 M. Kemudian untuk jejak karbonnya sekitar 2 miliar ya itu ya, kurang lebih. Masyarakat berpartisipasi sudah 75.000 lebih. Ini sejak awal. Jadi sebenarnya kami ingin menunjukkan bahwa kami memberikan impact kepada environment dan juga social impact kepada masyarakat. Next. Ya. Selain tadi kita memberi dampak ekonomi untuk juga pada UMKM-nya, kami bekerja sama dengan UMKM untuk membuat produk-produk. Ini ada 4 contoh produk. Sebenarnya kami ada banyak produk. Ini ada salah 4 ya. Karena ada 4 produk ya, bukan salah 1. Salah 4 produk yang kami buat bersama UMKM. Ini kita bisa hitung. Kalau backpack itu terbuat dari 15 botol plastik. Kita bisa hitung. Kalau untuk pouch tadi saya punya itu 2. Kemudian ada tote bag itu terbuat dari 11. Dan kami bekerja sama dengan UMKM. Kami sebenarnya mungkin kalau secara korporat perusahaan kami bisa buat produk ini sendiri sebenarnya. Tapi kami ingin melibatkan UMKM supaya circular ekonominya berjalan. Menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan UMKM. Next Tim. Nah, ini ada video bagaimana proses recycle dilakukan. Mulai dari pemilahannya kami lakukan, ini tempat kami. Dilakukan di pabrik kami di mana plastik tersebut dicacah, dicuci sampai menjadi pecahan-pecahan kecil yang kemudian nanti dilelehkan sampai nanti bisa menjadi kain. Di sini UMKM akan membuat produknya, dijahit. Ya. Nah, selain itu kami juga ada kerjasama dengan UMKM dari Bali. Jadi selain untuk untuk dampak ekonominya, kami juga memberikan dampak sosialnya. Jadi ini ada salah satu profil UMKM kami yang di Bali, Ibu Esti. Beliau ini sebelumnya adalah mantan tahanan di Lapas Kerobokan Bali.
pada saat itu kami perkenalkan kain, beliau belajar menjahitnya sampai pada akhirnya beliau selesai masa tahanannya, kemudian beliau mulai menjalankan usaha UMKM ini. Sebenarnya tujuan beliau adalah satu, kalau mantan tahanan perempuan itu pada saat selesai akan sulit di masyarakat. Pertama mungkin ya kalau dari sisi keluarga diterima apa tidak kembali ya. Sehingga beliau ingin mengajak teman-temannya yang mantan tahanan itu sudah selesai untuk bekerja bersama dia membuat produk-produk ini. Jadi kita lihat bagaimana dari botol plastik ya bekas yang tadinya tidak bernilai, tapi bisa memberikan dampak kepada ya berbagai orang gitu, terutama untuk mungkin kaum perempuan yang selesai masa tahanan, yang tidak punya pekerjaan, mencari pekerjaan, sehingga itu menjadi dampak. Mungkin bisa di-play videonya. Inilah cerita kami berdampak tegas bersama Plastic Pay. Nama saya Esti. Saya mempunyai satu usaha kerajinan yang saya brand Craftopia. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh saya mengkoordinir pengumpulan plastik, botol plastik sampah di lapas-lapas di Bali dan Pasar. Botol-botol plastik tersebut dikirim untuk dijadikan fabric, jadi dikirimkan kepada kami fabric yang kemudian kami olah dan kami bikin bisa menjadi tas. Kemudian seperti ini adalah tempat tisu. Saya pikir produk kita memang yang andalan adalah produk yang dari bahan-bahan recycle yang kami dapat dari Plastic Pay ya. Jadi macam-macam, kami punya tutup toilet, mat, kemudian ada laundry bag, kemudian tempat tisu dan sebagainya seperti itu. Ya menurut saya sih tantangannya awareness ya, kita harus meningkatkan awareness, kita harus meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat sehingga mereka membantu juga untuk mengumpulkan plastik tersebut, kemudian juga membantu dengan membeli produk-produk kami lah gitu. Jadi pesan saya untuk masyarakat, termasuk juga jajaran pemerintah yang menaungi hal-hal seperti kerajinan, kemudian BUMN, saya menghimbau untuk membuat satu karya atau kerajinan itu dengan menggunakan barang-barang yang sustainable, jadi bahan-bahan yang sustainable. Mari sama-sama kita membantu untuk mengembangkan produk-produk yang bahannya dari sustainable. Iya. Kalau Bu Esti bisa, kita pasti bisa. Betul kan? Ya. Ya, betul, setuju sekali saya. Nextnya. Nah ini adalah partner-partner kami yang sudah bekerja sama dengan Plastic Pay. Bagaimana kita mau mendrive behavior change kepada masyarakat. Kita nggak bisa sendirian, ya harus kerja sama kolaborasi dengan berbagai pihak. Next. Nah ini adalah leadership tim kami, ada Pak Swendra Setiadi sebagai CEO, ada Pak Victor, ada saya dan Pak Edo juga. Nextnya mungkin. Ya ini adalah, boleh di-play videonya Mas? Menerapkan gaya hidup berkelanjutan dimulai dari hal kecil, seperti menyetorkan botol plastik bekas ke LVM Plastic Pay sebagai bentuk cinta pada bumi. Lewat teknologi daur ulang Plastic Pay, botol-botol itu berubah menjadi bahan felt ramah lingkungan. Dari tangan para UMKM lahirlah karya bernilai dan bermakna. Setiap pouch, tas bukan sekedar produk, tapi simbol perubahan. Hasil nyata dari ekonomi sirkular yang hidup. Lebih dari sekedar daur ulang, ini tentang membangun kesadaran, tentang memilih untuk peduli dan menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari keseharian kita. Plastic Pay mengubah plastik jadi nilai, mengubah kebiasaan menjadi gerakan, dan menginspirasi gaya hidup yang lebih hijau untuk masa depan yang lebih baik. Ya, jadi video ini adalah rangkuman kegiatan kami. Jadi mulai dari pengumpulan sampai akhirnya menjadi produk. Dan kemudian juga digunakan oleh masyarakat. Jadi kita mengimbau teman-teman nih untuk mulai menggunakan produk recycle, daur ulang. Seperti kita lihat di video tadi, ini baru karya beberapa teman-teman kita. Mungkin teman-teman di sini punya kreativitas lebih tinggi lagi sehingga bisa menciptakan produk yang lebih baik.
Di sini kami juga membuktikan bahwa Indonesia bukan sebagai waste producer, tapi kita sudah mentransform sampah itu pertama menjadi bentuk saldo, e-wallet, kemudian juga menjadi produk. Mungkin itu saja dari saya. Iya, tepuk tangan sekali buat Pak Yan. Nah, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, ini kayaknya Mbak Iden tadi mau muterin video juga ya Mbak Iden ya, dari Kami Idea ya. Mungkin bisa di play videonya dari Kami Idea. Tepuk tangan Bapak Ibu untuknya. Saya sampai terperangah sekali karena maksudnya berarti yang bikin saya senang adalah bahwa baik dari kami, Surplus dan juga Plastic Pay sebetulnya bukan hanya bagaimana berusaha untuk memutar roda ekonomi ya, tetapi juga memiliki pesan bahwa bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi memang bukan hanya ngejual produk aja nih kami nih, tapi memikirkan juga bagaimana untuk mengolah limbah-limbah dari hasil produknya itu sendiri tadi produksinya. Lalu surplus bukan hanya cari cuan aja gitu ya Pak ya, tapi bagaimana bisa memanfaatkan overstock tadi itu untuk dijual dengan harga lebih murah dan juga tetap bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga bagaimana Plastic Pay, sampah plastik yang memang susah sekali kita olah itu bisa diolah kembali dan digunakan kembali menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat gitu ke depannya gitu. Oke, baik. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Mungkin yang pertama untuk 3 orang pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, 1 di ujung sana. 2 yang di tengah, 1 lagi. Oke, di meja nomor 9 ya. Jadi sekarang Mbak, nanti Mas di meja nomor 10 dan Mbak lagi di meja nomor 9. Silakan nama dan asalnya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Amelia dari Bapeda. Mungkin mau bertanya ke Mbak Istaviana ya. Mbak, saya sebagai masyarakat nih yang pengen memulai membuka brand di bidang fashion gitu. Boleh dikasih nggak strategi atau tips-tipsnya sebagai pemula untuk membuka sebuah brand fashion yang tetap sustainable, ramah lingkungan, namun tetap kompetitif di era sekarang yang lokal brand itu udah banyak banget gitu ya. Kurang lebih gitu aja sih Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita langsung dijawab aja ya. Oke, boleh. Silakan Mbak Irin. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang fashion dan sustainability itu memang tantangannya dari berbagai sisi gitu ya. Jadi, dari sisi bahannya itu sendiri, bahan tuh kan macam-macam banget, ada yang polyester, ada yang katun, tencel, viscose, banyak banget jenisnya gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi bahan, sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat sustainability, dalam cara memproduksi bahan itu tuh seperti apa sih? Butuh berapa banyak air, kemudian, ramah lingkungan atau enggak gitu. Kemudian kalau misalkan katun, berapa banyak air yang dibutuhkan si katun itu untuk tumbuh dan akhirnya menghasilkan kapas gitu. Jadi sebenarnya luas sekali. Jadi kalau misalkan dari sisi bahannya dulu, kita bisa pilih bahan yang ramah lingkungan, yang pakai air paling sedikit, yang cara produksinya paling hemat energi juga gitu misalkan. Nah sekarang tuh banyak yang bisa dieksplor seperti viscose kalau misalkan fibernya dari dalam negeri, ataupun bisa tencel yang
proses produksinya juga udah lebih ramah daripada polyester gitu. Tapi sebenarnya tantangan lain di bidang fashion tuh kan macam-macam ya. Terutama di Indonesia misalnya banyak banget orang yang pengennya baju tuh adem karena kita di tropis, kemudian karena kita juga sangat mobile, pengennya nggak kusut gitu kan. Tapi pengennya ramah lingkungan juga gitu. Jadi itu memang kadang-kadang agak sulit untuk dijadikan satu semuanya gitu. Jadi mungkin dipilih prioritasnya dulu. Karena kalau misalnya pengennya nggak kusut gitu, itu udah pasti ada campurannya polyester. Kalau misalkan pengennya harganya murah, udah pasti polyester gitu. Karena kita kan masih negara yang rentang ekonominya tuh apa ya, luas, tinggi gitu. Jadi banyak banget yang harus dipertimbangkan. Kemudian kalau misalkan pada akhirnya memilih, aduh kayaknya masih harus polyester nih gitu untuk produksi. Nah, next step-nya mungkin bisa gimana caranya ya supaya pemakaian bahannya jadi lebih hemat misalnya. Nah, itu tadi misalkan ternyata yang kita pelajari selama ini bahan polos tuh bisa lebih hemat karena makanya tuh bisa diputar-putar gitu loh. Jadi sampai nggak ada sisanya dalam proses pemotongan tuh bisa sampai 95% dipakai semua bahannya. Kemudian kalau misalkan udah lebih hemat di pemotongan, bahan sisanya bisa kita olah macam-macam tuh tadi, kayak misalnya didaur ulang seperti yang kami lakukan, dijadikan bahan lain gitu ya. Kemudian, bisa juga kerjasama sama komunitas-komunitas, ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Irin. Menjawab ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari meja nomor 10. Boleh tolong mic-nya? Selamat sore, perkenalkan nama saya Victor dari Inspire. Kita adalah satu company dari Swiss yang turut membersamai para inovator yang concern di bidang sustainability. Saya mau tanya apakah what is the next step of you guys will do to make this ecosystem will be more greater in Indonesia. Jadi apakah itu bentuknya akan memperbanyak kolaborasi, apakah nanti sifatnya adalah menciptakan ini atau mereplikat ini ke daerah lain di Indonesia, karena ini juga saya representing dari perusahaan kami ini adalah untuk juga ikut menyuarakan tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin kita bisa bawa sampai di ranah global. Jadi apakah yang mungkin bisa juga kita kolaborasikan sehingga ini bisa jadi satu impact yang bisa kita percepat untuk daerah lain yang memang saya sendiri juga melihat masih banyak PR kita bersama untuk menyelesaikan isu-isu di sustainability. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Victor. Mas orang Jaksel ya? Orang Solo. Orang Solo. Karena Jaksel kan ngomongnya setengah-setengah ya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Biar jangan ngantuk kita. Oke, baik. Jadi pertanyaan untuk tiga-tiganya nih ya Mas Victor ya. Boleh. Boleh apa maunya gimana? Tergantung waktunya. Oke. Silahkan. Kalau mau tiga-tiganya kita singkat-singkat aja ya. Oke, boleh. Mungkin dari Mas Arfi dulu silakan. Oke, thank you so much Mas Alta. Dari kebetulan kita dari Surplus bulan depan ya, kita ke Swiss karena kita menang Swiss Innovation Awards dari government Swiss. Juara satunya dari Indonesia, itu Surplus Indonesia, karena kita bawa Tepuk tangan dulu dong kita dong. yes. Akhir bulan depan kita berangkat ke Swiss, ketemu government di Swiss sama visi di Swiss. Itu ya salah satunya tadi dari Surplus sendiri ya, kita bisnis sirkular yang dimana kita berbentuknya dari penyelamatan yang tadinya menjadi waste atau menjadi kerugian dari segi usaha, diselamatkan oleh Surplus dari beberapa platform. Yang pertama, kita platform yang bisa teman-teman jual sebagai clearance sale atau bazar, yang tadinya kan kalau mau sale kita ke mall nih, ada bazar gitu. Nah,
Sekarang udah bazar udah bisa setiap hari di platform surplus. Jadi semua para pelaku usaha brand-brand gede kayak S&M, terus kayak pabrik-pabrik kayak Unilever gitu udah mulai tuh dia naruh produk di surplus. Jadi kalau teman-teman mau nyari kayak kecap Bango satu karton misalkan harganya 400.000 di warung, di surplus cuma 98.000. Expired date-nya masih ada 1 3 bulan, 2 bulan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Biore atau mau beli apa tadi ya, mau beli sabun misalnya Pepsodent atau mau Lifebuoy gitu, kita ada di surplus yang mungkin Unilever jual expired date-nya tinggal 6 bulan, 3 bulan gitu. Mungkin kalau teman-teman pemakaian cuman buat sabun cuman 2 minggu, 3 minggu masih oke kali ya. Dan itu harganya memang bisa sampai 50-60% daripada dijual di retail. Nah, itu kenapa? Karena mereka apa jumlah penyerapannya itu tidak sesuai sama angka produksi supply chain-nya. Jadi kalau kita mau bikin satu produk Aqua, dia ada di pabrik itu ada jatahnya harus satu varian Pepsodent Charcoal itu harus 2 juta pieces agar HPP-nya 2.000 misalkan. Nah, dia produksi, terus dia jor-joran secara sales, tapi ternyata targetnya nggak sesuai. Itu kan produknya nggak diapain, jadi waste. Biasanya dulu FMCG melakukan CSR, bagi-bagi donasi. Terus ya udah, kalau nggak kebuang juga bisa jadi sampah dan lain-lain yang jadi di Bantar Gerbang. Nah, itu yang menjadi ternyata sebuah bisnis besar as platform waste management. Nah, ini yang dilakukan oleh Surplus. Ya alhamdulillah kemarin kita menang di Swiss Innovation Award, kita juara 1 lagi di ASEAN Awards yang tuan rumahnya Thailand, kita juara 1 di Thailand. Sehingga ada beberapa government dan beberapa pemerintahan di luar di ASEAN itu mau mengakumulate surplus ada di negara-negara itu. Jadi nanti sirkularnya liquidation produk tadi yang mau jadi overstock kita bisa ekspor impor. Jadi kita ekspor ke Bangladesh, kita ekspor ke Kamboja, mereka bisa beli yang near expired overstock produk yang dari Indonesia. Jadi sampahnya nggak ke sini gitu. Jadi bisa jadi tidak jadi sampah. Jadi terjualnya tidak hanya di Indonesia, bisa jadi beberapa negara. Itu sih harapan kita circular bisnis yang kita lakukan ini mendunia agar circular ekonominya bisa berjalan gitu. Ya, itu sih kalau dari Baik, terus. terima kasih banyak Mas Alfi. Kita lanjutkan ke Pak Yan mungkin. Silakan Pak Yan. What is your next step, Cenah? Iya, kalau dari plastic pay next step-nya adalah tentu saja kita akan memperluas penyebaran RVM kita sehingga kita bisa merecycle lebih banyak dan bisa memberikan dampak lebih luas lagi. Nah, tapi tantangannya adalah untuk memperluas ini butuh banyak sekali kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama-sama karena kami nggak bisa sendirian juga mau menyebarkan mesin ini dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki gitu. Sehingga kolaborasi harus dibangun terus dan juga mungkin salah satunya menurut kami mengimbau juga bahwa kegiatan ESG ini, program ESG ini janganlah menjadi suatu jadi menjadi suatu program, salah satu program yang dibudgetkan dengan bukan dengan sisa budget yang ada gitu. Memang disiapkan untuk keberlanjutan bumi kita juga pada akhirnya gitu. Mungkin itu dari kami ya supaya kolaborasi kita bisa semakin luas dan juga kita bisa berdiskusi juga dengan kolaborator bagaimana mengintegrasi sistem kami untuk private sector, bagaimana kita bisa mengintegrasi untuk nanti bisnis mereka lagi untuk berikutnya. Gitu, kami bisa adjusting program kami. Oke, terima kasih banyak Pak Yan. Dan Mbak Irin nih, apa Mbak Irin kira-kira next step-nya dari kami aja? Kalau buat aku mirip ya sama Pak Yan, memang kolaborasi penting banget dan kesadaran dari industri lainnya gitu. Karena cita-cita aku waktu kerja sama-sama Kontur ini, Kontur ini luar biasa juga ya. Beliau nih udah ekspor hasil pengolahan sampahnya itu ke kemana-mana gitu, ke Jepang salah satunya. Karena Jepang salah satu yang paling melek ya kalau misalkan untuk di Asia gitu kan. Nah jadi kalau menurut pengolah sampah yang sejenis sama Kontur, sampah plastik di Indonesia tuh kurang berkualitas gitu Pak. Karena
Maksudnya kita kan sampah hampir semua dijadiin satu ya. Maksudnya meskipun kita udah pilah-pilah tapi ujung-ujungnya jadi satu juga gitu. Jadi meskipun di pinggir-pinggir jalan nih kita udah ngelihat ada 3 tempat gitu ya. Tapi nanti pada saat dikumpulkan di pengumpulan akhirnya ternyata jadi satu juga gitu. Nah, akhirnya harus dipisahin manual lagi, kemudian akhirnya diolah lagi, dibersihkan lagi. Makanya tadi kalau ngelihat di videonya Pak Ian kan ada proses pencucian yang sampai 2 kali ya. Betul. Heeh, nah seperti itu. Nah jadi sebenarnya industri-industri recycle itu tuh butuh sampah berkualitas untuk akhirnya membuat satu barang yang bisa digunakan kembali gitu. Nah, kami hadir sebagai penyedia sampah yang kualitasnya bagus, bersih, dan bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang lain gitu sebenarnya. Jadi kalau sekarang masih sangat mahal pengolahannya gitu. Jadi itu mengolah ini tuh masih panjang ya gitu dan butuh kolaborasi tadi gitu sih. Iya, memang dari semalam pembicaraan, bahkan bukan dari semalam ya, dari berapa hari lalu pembicaraan, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya yang penting itu adalah kolaborasi. Itu bukan hanya slogan ya sebetulnya, tapi memang kami pun di pemerintah juga sadar bahwa untuk mencapai tujuan program kami kita nggak bisa sendirian. Karena walaupun kita pemerintah gitu ya, birokrasi, tapi birokrat gitu, tapi kita juga butuh unsur-unsur lainnya untuk mencapai tujuan program kita gitu. Terlepas juga dari komunitas, swasta, masyarakat dan juga yang lain. Jadi memang saya setuju juga, saya sepakat sekali bahwa gimana pun kolaborasi itu adalah suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan kita bersama ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Ibu di meja nomor 9 tadi. Oke, silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Lucy, saya dari umum. Cuma mau nanyakan itu, saya kan ada itu ya, ada untuk tempat sampah untuk botol ya, yang penukaran itu ya. Nah itu saya jarang lihat, itu adanya di mana saja. Terus saya mau tanya kalau itu hanya untuk botol plastik aja ya? Apa bisa untuk plastik-plastik lain? Karena seringkali saya kalau belanja online saya dapat banyak sekali plastik ya, sangat sayang sekali ya kalau dibuang gitu ya. Masih bagus-bagus gitu ya. Nah itu kenapa saya cuma melihat mesin itu hanya untuk botol plastik, padahal sekarang udah budaya tumbler ya. Saya kemana-mana udah sering bawa tumbler, udah jarang pakai ini. Justru sampah yang banyak di rumah saya itu sampah-sampah yang plastik biasa itu ya, kalau saya belanja online dibungkusnya plastik sampai begitu banyak, bubble plastik gitu. Nah itu apakah ada mesinnya di di jalan-jalan yang bisa dibuang gitu dan bisa didaur ulang? Terus pertanyaan berikutnya, kalau barang daur ulang itu bisa didaur lagi nggak gitu? Misalnya udah jadi tas, nah saya pakai terus nih, tas itu rusak, bisa lagi nggak didaur ulang lagi gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, mungkin Pak Yan nih, silakan Pak Yan. Saya jawab Pak Yan. Iya, ada pertanyaan pertama mesin ya, ada di Nah, yang mestinya di mana aja sih lokasinya? Terus Iya. selain itu bisa mengolah apa lagi selain botol? Jadi Bu, untuk mesinnya, Ibu bisa download aplikasi kita Plastic Pay. Nanti di situ ada location. Ibu bisa lihat di mana lokasi mesin kita yang dekat dengan lokasi Ibu saat itu, ya. Kemudian juga di aplikasi kami juga, karena ini kan sifatnya mengumpulkan botol. Jadi mesin bisa penuh gitu ya. Nah, pada saat kami menyarankan sekali, kami ada indikator di sana, mesinnya penuh, kosong, atau hampir penuh. Jadi sebelum datang, cek dulu di aplikasi, status mesinnya apa. Kalau penuh ya jangan datang dulu, karena nanti nggak bisa masukin botol. Kalau masih setengah penuh, silahkan datang, bisa setorkan botol. Jadi untuk mesin, Ibu bisa cek di aplikasi kami. Kalau untuk mengolah apa saja, sebenarnya mesin kami pinter ya, tergantung programnya sebenarnya. Jadi sebenarnya mesin kami bisa menerima apa saja yang kita program. Tapi pertanyaannya adalah setelah diterima, kemana daur ulangnya? Gitu. Karena kami tidak mau apa yang kami terima yang tidak bisa kita daur ulang, kita kembalikan ke TPA. Kami mau semua kita daur ulang. Nah saat ini memang kami masih berfokus pada botol plastik. Tapi botol plastik pun juga ada berbagai plastik tuh, ada PET, ada ADPE, ada labelnya itu ya. Itu pun sudah 3 jenis plastik. Memang plastik jenisnya macam-macam Bu, dan untuk recycle-nya metodenya macam-macam, nggak bisa sama gitu. Nah pada saat ini memang kami masih berfokus kepada botol plastik. Ya semoga nanti ke depannya kita bisa kolaborasi dengan
pihak-pihak yang bisa merecycle seperti tadi Ibu bilang plastik-plastik kresek atau apa yang nantinya bisa dijadikan bahan lain gitu. Sebenarnya sudah ada beberapa platform lain yang sudah merecycle berbagai macam plastik tuh untuk menjadi furniture atau apa gitu. Itu mungkin nanti bisa Ibu juga cari tahu selain botol plastik ya ke kami gitu. Kami sedang menjalin juga beberapa kolaborasi lain, tapi ini masih dalam proses untuk menjadi hal-hal lain lagi gitu. Nah, untuk produk tadi yang Ibu tanyakan karena ini basicnya adalah plastik, sehingga kalau memang sudah tidak terpakai bisa didaur ulang lagi seperti plastik lagi. Karena ini dasarnya adalah plastik. Kita tidak mencampur kita tidak mencampur bahan lain ya gitu. Tapi memang karena ini dasarnya plastik, jadi sebenarnya dipakai ini kuat sekali gitu. Bisa dipakai lama untuk jangka waktu lama. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Nah, bener sih Bu, kalau belanja online tuh memang sekarang plastik bubble wrap-nya dan pembungkusnya memang banyak sekali. Tapi alhamdulillahnya banyak juga mungkin toko-toko gitu ya atau produk atau brand yang menjual produk itu dengan menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Biasanya plastik yang menggunakan dari singkong ya, cassava gitu. Nah, ini kami juga salah satunya nih yang menggunakan plastik singkong itu ya untuk pembungkusan dalam produk-produknya dalam jual belinya. Jadi memang apresiasi tinggi sekali bagi brand-brand yang menjual produknya, tapi juga tetap memperhatikan lingkungan gitu. Dengan bagaimana sih kalau plastik itu kan susah sekali kita mengolahnya ya. Jadi memang lagi-lagi sampah kita memang paling banyak ya sebetulnya perhariannya bisa berapa ton gitu kan di Jakarta gitu. Oke, baik terima kasih banyak Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin satu orang? Oke, baik yang paling belakang dulu karena duluan tadi meja nomor 17. Oke, selamat sore Bapak Ibu narasumber. Perkenalkan nama saya Irda dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Menarik tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Yang ingin kami coba diskusikan adalah menurut data Jakarta Pusat saja sampah plastiknya itu kurang lebih 1.500 ton per hari. Itu baru Jakarta Pusat yang notabene memang bisa kita bilang sebagai salah satu sentra ekonomi yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, dari 1.500 ton ini yang hanya sampah plastiknya saja memang kalau kita lihat didominasi oleh sampah-sampah plastik yang memang sebelumnya menjadi tempat kemasan gitu Bapak Ibu ya. Tempat kemasan. Nah, ini mungkin menjadi PR untuk kami di Wali Kota Jakarta Pusat sendiri, bagaimana caranya bisa mengedukasi para warga, khususnya baik itu yang memang warga aslinya Jakarta Pusat ataupun orang-orang yang memang bekerjanya di Jakarta Pusat untuk bisa melakukan pemilahan atau pemilihan terhadap sampah-sampah plastik. Izin Bapak, mungkin yang dari Pak Ian yang dari Plastic Pay, apakah memang memungkinkan adanya kerjasama yang bisa dilakukan antara Plastic Pay ataupun dari Bapak Ibu narasumber yang di depan itu dengan wilayah-wilayah misalkan yang ada di Jakarta, misalkan dengan kami gitu ya, dalam hal pengelolaan sampah plastik itu sendiri. Lalu yang kedua, mungkin ini mungkin bisa jadi bahan diskusi di internal pemerintah Provinsi DKI sendiri. Sepertinya memang kita sudah harus memikirkan mekanisme pemberian insentif untuk warga-warga kita yang bisa melakukan proses pilah dan pilih terhadap sampah-sampah yang memang dikeluarkan baik itu dari rumah tangga ataupun di lingkungan perkantoran misalkan ya. Ini saya pikir kalau misalkan kita tidak memberikan insentif kepada masyarakat kita, kayaknya masyarakat masih ogah-ogahan gitu ya. Toh misalkan kalau kita daur ulang plastik, berapa sih harga plastik yang bisa ditawarkan oleh vendor? Kalau kita ngumpulin 1 kilo gitu Pak ya, 1 kilo kalau dirupiahin berapa sih nominalnya gitu. Kalau dilihat dari nominal angka sampahnya, mungkin itu tidak kelihatan besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memberikan insentif untuk masyarakat kita yang memang punya punya eager dan punya kemampuan untuk melakukan proses pilah dan pilih, termasuk bisa mengajak warga-warga yang lainnya untuk melakukan hal yang sama, saya pikir proses ini bisa menjadi sebuah
trigger gitu yang bisa memacu semangat dari warga kita semuanya. Itu barangkali, terima kasih. Selamat sore. Mas Sore, terima kasih Pak. Bagus nih Pak pertanyaannya Pak. Silahkan Pak. Iya, untuk kolaborasi pastinya bisa Pak kita lakukan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, bentuknya seperti apa, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus kemudian kalau untuk insentif saya setuju sekali. Memang harus ada menurut saya insentif untuk teman-teman yang mulai melakukan tadi kalau kami mengkampanyekan adalah behavior change, di mana kita merubah kebiasaan kita. Sebenarnya tadi saya bilang plastiknya yang salah atau manusianya yang salah sebenarnya. Ini yang harus kita kampanyekan sebenarnya. Tapi mungkin satu yang saya ingin tambahkan sedikit ya. Kita berbicara mengenai pemilahan sampah, pengolahan, recycle. Tapi pertanyaannya pada saat UMKM kami membuat produk ini, kalau dari masyarakat yang tidak begitu eager untuk memakai produk ini, memakai produk daur ulang, maka jadinya percuma juga dibikin produknya kalau nggak ada yang beli. Makanya kami juga mengkampanyekan sustainable lifestyle. Bagaimana lifestyle kita menggunakan memang produk-produk yang daur ulang. Jadi mungkin itu juga salah satu yang mesti dipertimbangkan kampanyenya dari Pemda ya, Pemprov ya. Bagaimana mendorong penggunaan produk daur ulang. Karena kalau enggak UMKM-nya sudah bikin produk daur ulang, tapi nggak ada yang beli, terus mau dikemanain juga pada akhirnya. Mungkin itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke Bapak Ibu, sebelum menutup sesi ini saya akan minta satu statement terakhir dari Bapak Ibu para narasumber. Nanti kita akan mulai dari Mas Arfi dulu ya. Oke, jadi pertanyaannya sama semuanya. Jadi kira-kira potensi apa yang perlu dilihat oleh Kota Jakarta untuk bisa membangun ekosistem ekonomi kreatif berbasis ekonomi sirkular, bahkan didasari pada keterlibatan warga. Dari potensi yang perlu dilihat. Iya benar-benar kita juga. Potensi yang perlu dilihat oleh Kota Jakarta untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif demi mewujudkan ekonomi sirkular. Gitu. Dan didasari dengan keterlibatan warga. Jadi kita di Jakarta tuh kita punya potensi apa sih gitu untuk membangun ekonomi kreatif dengan keterlibatan warga. Oke, silakan. Ladies first kata bapak-bapak ini. Oke, baik. Silakan Mbak Iri. Kalau dari aku, mungkin kita bisa sama-sama menyadari kalau kolaborasi antar industri, terutama industri kreatif ya, itu bukan cuman menghasilkan estetika aja, tapi mari sama-sama kita punya satu tujuan gitu, yaitu ya sama-sama membangun Jakarta jadi satu kota yang lebih punya purpose di ujungnya. Jadi kalau dari statement tadi aku ngerasa bukan cuman dari pelaku industri kreatifnya aja, tapi dari pemerintah juga, dan dari customer-nya juga gitu untuk spending dengan lebih sadar apa yang dilakukan gitu. Baik, terima kasih Mbak Irin. Mungkin selanjutnya Mas Arfi. Oke, kalau dari aku ya, benar tadi kata Mbaknya, pada dasarnya adalah edukasi sih sebenarnya. Edukasi terhadap dari government, dari semua sama masyarakat pun itu harus dengan edukasi yang semuanya terpampang, tahu sama menahu bahwa pentingnya yang namanya sustainability gitu. Itu sih sebenarnya pada dasarnya, karena kalau tidak ada edukasi mereka juga tidak sadar bahwa plastik itu akan berefek jadi apa yang dibelanjain efeknya jadi apa. Lalu ketika dari hasil-hasil yang tadi sudah diceritakan ternyata masih bisa bermanfaat dijadikan sebuah produk yang memang masih bisa bernilai. Ternyata semua masih ada nilainya. Itu perlu edukasi yang rata. Ya itu pasti kalau dari kami harapannya adalah dari pihak pemerintahan ini harus punya edukasi yang memang harus diinformasikan ke semua masyarakatnya agar semua tahu pentingnya tentang sustainability atau pangan gitu ya.
ketahanan pangan. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Arfi. Pak Ian mungkin Pak. Iya, kalau dari kami mungkin yang pertama gimana kita memulai dari diri kita sendiri ya. Untuk masyarakat mulai untuk melakukan perubahan perilaku. Jangan gimmick, tapi action aja dulu gitu. Mungkin dari seperti itu. Karena kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kami, gerakan mungkin kita sendiri kecil, tapi pada saat kita sudah memulai, teman-teman kita akan melihat ini akan jadi gerakan seperti bola salju yang akan semakin besar. Ini juga terjadi dengan RVM kami yang mulainya dari 1, 5, sampai pada saat ini kami sudah hampir punya 200 RVM tersebar di Jawa dan Bali. Jadi bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri dengan gerakan kecil yang nanti akan melibatkan teman-teman kita di sekitar kita. Dengan begitu mungkin nanti ekosistemnya akan terbangun juga di situ. Gitu. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pada 3 narasumber kita ini. Luar biasa. Sesinya sangat menarik. Apa yang kita bicarakan ini sangat karena tadinya awalnya cuma ngomong ekonomi sirkular, tapi tiba-tiba langsung menyambung ke keberlanjutan dan juga lingkungan hidup gitu. Ini jadi memang sesi ini banyak sekali ya. Kalau kita kupas tuntas tuh bisa kemana-mana memang. Tapi memang waktu juga yang membatasi kita. Jadi mohon maaf kita harus undur diri nih. Jadi terima kasih juga kepada seluruh narasumber atas pemikiran dan juga inspirasinya, serta juga seluruh hadirin yang telah mengikuti sesi ini dengan sangat antusias.